Nah, kalau sekarang gimana nih? Atau mungkin nggak usah pakai speaker lah ya. Langsung aja nih, sini kita langsung on air saja. Ya, baik teman-teman, baik kita lanjutkan. Nah, di sini juga salah satu pakar ekonomi dunia, Robert T. Kiyosaki, terkenal dengan bukunya Cash Flow Quadrant. Nah, ini nih dalam bukunya ini Robert T. Kiyosaki ini setiap manusia di muka bumi ini dalam mencari nafkah itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, kuadran satu yaitu employee, kuadran 2 self employee, kuadran 3 business owner, dan kuadran 4 ini investor. Nah, dalam bukunya ini Robert T. Kiyosaki sini menjelaskan bahwa untuk kuadran 1 dan kuadran 2 ini dikategorikan sebagai kuadran active income, di mana disebutkan active income ini bahwa seseorang ini untuk bisa mendapatkan penghasilannya dia harus aktif bekerja. Jadi kalau dia tidak bekerja ya tidak ada pendapatan yang masuk. Nah, sedangkan di kuadran kanan, nah ini kuadran yang business owner dan investor, kuadran 3 dan 4, ini disebutkan ini kuadran passive income. Ya, kenapa disebut passive income? Karena di sini walaupun juga yang bersangkutan ini tidak bekerja, penghasilan tetap masuk. Nah, baik sekarang kita coba bahas nih satu persatu ya. Kalau untuk kuadran 1 yaitu kuadran employee, di sini dikatakan bahwa seseorang ini untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan uang, dia itu harus menjual waktu dan keahliannya pada seseorang atau pada suatu perusahaan. Jadi dia menjual waktu dan tenaganya kepada satu perusahaan atau seseorang. Sedangkan kalau ini di sini disebutnya juga kaum bangsawan ya, bangsanya karyawan. Nah, kemudian juga kalau kuadran 2, kuadran self employee. Nah, ini kalau untuk self employee ini adalah bahwa seseorang ini dia bekerja menukarkan waktu dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri. Jadi di sini kalau self employee ini bekerja untuk dirinya sendiri. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau kuadran 3 ini business owner. Nah, kalau business owner ini adalah berarti sebetulnya self employee gitu kan, tapi dia sudah punya sistem. Jadi di sini kalau kuadran 3 ini adalah dia punya orang dan orang ini bekerja untuk dia. Kemudian juga kalau kuadran 4 ini dikatakan kuadran investor. Kuadran investor ini adalah berarti uang yang bekerja untuk dia. Baik kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, ini kuadran employee. Nah, permasalahannya nih di dunia ini hampir 95% mata pencaharian ini ada di kuadran 1 ini nih. Di kuadran employee. Nah, di sini juga kita ada data bahwa untuk penghasilan di Indonesia itu kan kita sudah diatur nih dengan yang namanya UMR. Nah, sebagai contoh di sini untuk UMR yang paling besar untuk di Jawa Barat ini ada di Kabupaten Karawang. Ya kan, nah, ini hampir 5 jutaan lah. Nah, cuman yang harus kita ingat bahwa yang namanya UMR ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan jika dilihat dalam 10 tahun terakhir ini rata-rata kenaikan UMR di Indonesia itu nggak sampai 7% ya kenaikan UMR-nya. Tapi teman-teman harus ingat juga setiap tahun memang kita ada kenaikan gaji ini kurang lebih sekitar 7% gitu kan. Tapi inflasi di Indonesia jika mengacu pada data BPS nih, dalam 10 tahun terakhir inflasi di Indonesia itu mencapai 4% per tahun. Berarti bisa dikatakan net kenaikan gaji itu hanya 3%. Contoh misalkan jika kita punya gaji 10 juta, berarti kan kalau rata-rata kenaikan gajinya itu 7%, itu hanya 70.000. Hanya 700.000 ya kenaikannya. Kalau misalkan kita gaji 10 juta, berarti kenaikannya 700.000. Tapi dengan kenaikan inflasi yang rata-rata 4%, jadi sebetulnya kenaikan gaji bersihnya itu hanya 300 ribuan per tahun. Gitulah. Nah, sehingga pertanyaannya juga ini yang jadi pertanyaan klasik dari kaum bangsawan adalah, nah ini
Dengan kenaikan gaji yang hanya 3% per tahun, apalagi jika UMR-nya itu masih sekitar 3 jutaan, berarti kalau 3% mungkin hanya 90.000 lah kenaikan gaji per tahunnya. Maka pertanyaannya adalah, kapan saya bisa umroh dan naik haji? Gitu kan. Kapan saya bisa mengumrohkan dan menghajikan kedua orang tua saya? Kapan saya bisa beli rumah? Kapan saya bisa beli mobil? Sudah siapkan biaya kuliah anak sesuai keinginannya? Kapan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri? Kapan saya bisa wakaf membangun masjid madrasah? Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Karena kalau yang namanya kaum bangsawan ya gaji ditentukan sama owner. Sekeras apapun juga kita kerja ya gaji segitu-gitu aja. Nah itu untuk kuadran 1. Nah ini untuk kuadran 2, self employee. Contohnya nih yang masuk kategori kuadran 2, ini bisa dikatakan juga kuadran profesional. Di antaranya yaitu ada dokter, pengacara, aktor, aktris, penyanyi, atlet, freelancer, youtuber, agen asuransi, agen properti, ataupun juga pedagang. Pedagang ini mesti kategori dalam self employee. Kenapa dikatakan self employee? Karena kalau dia tidak buka tokonya, kalau dia tidak buka warungnya, maka income-nya juga akan berhenti. Nah, sekarang kita naik ke kuadran yang ketiga, business owner. Gitu kan. Nah, kriterianya untuk business owner ini adalah dia pedagang tapi yang mempunyai sistem, dia punya tim, punya karyawan, bisnisnya autopilot, jadi tidak perlu ditunggui setiap hari, dan juga di franchise-kan. Ini ciri-ciri business owner. Nah, ini juga salah satu fakta juga kenapa jumlah pengusaha di Indonesia itu sangat rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 7%, Malaysia 5%, Indonesia ini paling rendah hanya 3,1%. Ya, ini presentasi antara jumlah pengusaha dibanding dengan jumlah penduduk. Ini berdasarkan data tahun 2016. Gitu kan. Nah, ini data terbaru tahun 2021 juga ternyata memang jika di negara-negara baju rata-rata jumlah pengusaha ini mencapai 12%, di Indonesia ini baru 3,74%. Berarti dalam kurun waktu 3 tahun itu tidak naik sampai dengan 1%, dari 3,1 ke 3,74. Nah, penyebabnya adalah ternyata ya salah satunya karena sistem pendidikan di Indonesia juga. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa sangat sedikit jumlah pengusaha di Indonesia, karena memang kurikulum pendidikan di Indonesia hanya fokus pada keterampilan teknis. Sedangkan kalau untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak cukup hanya kemampuan teknis, justru yang lainnya juga. Nah, sistem franchise ini salah satu cara juga kita bisa jadi seorang business owner, tapi syaratnya adalah seperti contoh, kalau kita pengen punya bisnis hamburger, gampang, kita tinggal beli franchise-nya McDonald, tapi kita harus siap nih dengan budgetnya. Untuk franchise McDonald ini perlu dana 14,5 miliar sampai dengan 30 miliar. Kemudian kalau kita pengen jualan ayam goreng, tinggal beli aja franchise-nya KFC, tapi harus punya siap modal juga 4,5 miliar sampai 9,5 miliar. Kemudian untuk Alfamart dan Indomaret itu minimal 500 juta, belum lagi ditambah tempat. Gitu ya. Dan biasanya kalau untuk tempat ini juga kalau kita belum punya, kita harus sewa, dan sewanya ini minimal kontrak 5 tahun. Jadi minimal untuk franchise Alfamart dan Indomaret itu minimal kita harus punya 1 miliar rupiah. Kemudian untuk jika kita mau punya bisnis di bidang pendidikan, contoh Bimbel Primagama, nah ini kita juga harus punya tempat dan investasi franchise-nya itu 100 juta. Kemudian kalau kita pengen buka kafe kekinian seperti contoh warung abnormal, nah ini butuh modal 6 miliar. Dan ada juga nih satu sistem franchise, yaitu distributor BP. Ini hanya 15 juta. Nah mungkin ini nanti yang akan kita bahas ya di belakang nih. Oke, selanjutnya ya, untuk selanjutnya ini di kuadran 4 yaitu investor. Nah, kalau investor ini berarti kan uang yang bekerja
untuk kita. Nah, caranya ini ada dua pilihan. Pertama, misalkan kita simpan modal, contohnya beli saham perusahaan. Nah, tapi di sini juga ada kekurangannya nih. Belum tentu setiap tahun kan kita dapat dividen, ya kan? Atau juga misalkan kita pengen jadi juragan kos-kosan atau kontrakan 100 pintu lah contoh. Nah, ini kalau kita coba hitung nih, perlu modal awal berapa sih untuk bisa buka kos-kosan ini? Oh, sorry. Nah, contoh misalkan kita beli tanah nih 1000 meter persegi, anggaplah harga tanahnya 2 juta per meter persegi. Maka perlu budget 2 miliar nih untuk beli tanahnya aja. Kemudian untuk bangun kamar per pintu, anggaplah misalkan perlu anggaran 50 juta per pintu. Maka untuk bangunannya aja ini perlu 5 miliar. Nah, berarti total ini kan 7 miliar nih kita untuk bangun kos-kosan 1000 pintu. 100 pintu ini ya. Nah, asumsi nih harga sewa per bulan itu ada 1 juta untuk per pintu. Maka untuk bisa balik modal ini perlu waktu sekitar 6 tahunan. Nah, ini teman-teman jika ingin jadi investor. Baik, nah ini selanjutnya nih. Saat ini kan kita semua sudah 2 tahun lebih ya memasuki masa pandemi. Nah, tantangan bisnis saat pandemi ini sebetulnya secara sederhana itu kalau menurut saya ini hanya 2. Yang pertama pembatasan kontak fisik dan yang kedua ada daya beli menurun. Nah, sehingga tantangan ini juga menuntut orang itu akhirnya beralih dari belanja offline karena belanja online. Karena orang-orang kan dibatasi ya, nggak boleh keluar rumah. Belajar di rumah, kerja di rumah. Jadi semuanya juga sekarang sini sudah orang tuh udah mulai beralih nih dari belanja offline ke belanja online. Nah, nasib dunia usaha di tengah pandemi corona ini sebetulnya ya ada 3 pilihan ya. Ada yang jatuh terpuruk, ada yang bertahan, dan ada juga yang justru bersinar. Nah, salah satu contohnya ini yang bersinar di saat pandemi ini adalah bidang teknologi dan komunikasi komputer, kemudian juga bidang kesehatan. Ini juga salah satu sektor yang justru malahan naik ya pada saat pandemi, termasuk juga jasa ekspedisi. Nah, ini juga jasa ekspedisi juga masuk kriteria yang justru malah berkembang gitu kan. Nah, solusi bisnis nih di masa pandemi ini sebetulnya adalah pertama, kita harus cari bisnis yang modal dan biaya operasionalnya ringan. Kemudian yang kedua, barang bukan jasa, cara jualnya secara online. Nah, kalaupun juga memang jasa, itu harus bisa zoomable atau bisa online. Seperti contoh misalkan kalau untuk bisnis jasa sanggar senam nih. Nah, ini kan bisa nih untuk jasa untuk bisnisnya dialihkan nih menjadi Zoom atau YouTube ya secara online. Tapi kalau untuk usaha-usaha lain ya seperti contoh pangkas rambut. Nah, itu kan nggak semua orang bisa gitu kan, suruh motong sendiri. Jadi mau nggak mau juga itu akan kena dampak. Kemudian, nah ini kriteria selanjutnya adalah barangnya itu harus dibutuhkan banyak orang. Kemudian barangnya itu harus cepat habis sehingga repeat ordernya tinggi. Jangan jual sendiri tapi jual ke reseller. Kemudian barangnya harus deliverable, yaitu mudah dikirim, ringan, kecil, hemat ongkir dan tahan lama. Kemudian jangan dulu produksi ya, karena kalau untuk produksi ini tentunya juga ini menuntut modal yang besar. Dan juga selanjutnya juga harus transaksi elektronik, transfer bank. Dan yang paling penting juga segmentasi target market. Karena biar bagaimanapun juga kita harus sadar juga nih. Nah, ini untuk segmentasi target market ini berdasarkan data tahun 2020 bahwa penduduk Indonesia itu untuk kategori yang miskin itu ada 10,20%, yang rentan 24%, menuju menengah 44,5%, menengah 20%, dan untuk yang atas 0,5%. Nah, tentunya juga dengan kondisi pandemi ini juga yang akan sangat terasa itu adalah kondisi miskin rentan.
Tapi untuk yang menuju menengah dan menengah mungkin juga ini nggak terlalu banyak terasa, sehingga kita bisa fokuskan. Contoh misalkan kita fokus ke segmen ekonomi yang menengah, karena ini juga pangsa pasarnya sangat besar nih, ada 52 juta jiwa gitu kan. Nah, ini juga ada beberapa data juga nih, hasil data e-commerce tahun 2020, bahwa selama masa pandemi ini bisnis yang paling banyak dicari orang itu adalah pertama bisnis kesehatan, dan yang kedua adalah perawatan kecantikan. Nah, kalau untuk produk-produk perawatan kecantikan di sini yang paling laris itu adalah serum. Jadi kalau misalkan kita mau cari bisnis, ya carilah di bidang kesehatan, dan juga kalau cari bisnis di bidang sektor kecantikan, nah cari aja produk serum. Nah, kemudian juga ini berdasarkan hasil data dari Google bahwa selama tahun 2020 ini produk yang paling banyak dicari di Google itu, orang googling itu adalah cari serum. Jadi ini marketnya sangat besar sekali ya teman-teman. Nah, kemudian juga ini ada data juga dari laporan ekonomi ini bahwa kuartal 3 2021 ini ekonomi Indonesia sudah membaik, dan yang paling pesat itu ini adalah sektor jasa kesehatan mencapai 14. Jadi tentunya juga di sini juga semakin menunjukkan bahwa bisnis di bidang kesehatan ini memang sangat menjanjikan. Nah, termasuk juga ini data dari pemerintah juga yang menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia sudah mulai membaik, sudah mulai pulih. Ini dibuktikan dengan bahwa angka kemiskinan turun dan juga pengangguran turun. Nah, kemudian juga ini ada data ini tahun 2021 bahwa untuk penjualan online semuanya itu meningkat. Untuk online di sini. Nah, di sini juga untuk apa sih, sektor usaha fashion dan aksesoris ini mencapai 71%, kemudian beauty and body care 64%, elektronik dan gadget juga ini ada penurunan juga ya teman-teman. Nah, ini juga berdasarkan data tahun 2021 nih, bahwa penduduk Indonesia ada sebesar 274 juta jiwa, dan 170 juta diantaranya ada pengguna medsos. Nah, ini juga tentunya juga ini suatu market yang sangat besar ini nih. Ya kan, bahwa jika kita memang mau bermain online, kita bisa menjangkau 170 juta orang ini jika dibandingkan dengan offline yang hanya terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi potensinya sangat besar. Karena untuk medsos ini juga di sini ada data bahwa tahun 2020 sampai 2021 bahwa untuk medsos itu ini yang paling laris itu yang pertama adalah YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Instagram, yang keempat Facebook. Jadi kalau kita mau bermain online, maka manfaatkanlah 4 channel yang teratas ini: YouTube, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, ini juga ada beberapa data juga ini bahwa Indonesia ini disebut sebagai pemakai aplikasi e-commerce terbesar ketiga di dunia. Kemudian juga di sini ada data dari bahwa untuk konsumen belanja online ini naik 70% di Asia Tenggara selama tahun 2020, dan Indonesia ini termasuk juaranya. Nah, ini juga nih yang hanya mengandalkan jualan panci di Facebook ini bisa mengeluarkan budget iklan 1 miliar nih untuk yoyok gitu kan. Kemudian juga di sini ada juga testimoni bahwa omset bisa naik sampai 100 kali lipat pada saat di pandemi ini. Ya, justru di sini juga ini semakin memberikan juga kita bahwa memang bisnis online ini sangat menjanjikan. Nah, ini juga dari Sandiaga Uno ini juga ada informasi bahwa bisnis kesehatan pasca COVID ini sangat cerah. Kemudian juga di sini ada artikel juga bahwa 3 bisnis online terbanjir di tahun 2021. Salah satunya adalah skincare. Nah, baik. Wah, ini nih ada info peluang bagus nih teman-teman.
ya kan. Nah, di mana info peluang bagus ini kita bisa masuk ke 3 kuadran sekaligus, kuadran 2, 3, dan 4. Baik, sebelumnya kita simak video berikut ini. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan sebaik-baiknya komunitas adalah komunitas meluaskan manfaat. Nah, di sini ada sebuah pernyataan yang diajarkan kepada kita semua bahwa kita harus berjuang dengan harta dan jiwa. Maka dari itu, hadirlah MM untuk menjadi solusi agar bisa menjadi pejuang agama Allah, agar nanti bisa berjuang dengan harta dan jiwa. Mudah-mudahan lewat wasilah bergabung di komunitas MM bisa menjadikan kita menjadi pejuang agama Allah bagi laki-laki, dan untuk menjadi keluarga pejuang agama Allah bagi perempuan, agar nanti bisa berjuang dengan harta, dengan jiwa, dengan iman, dengan Islam, dengan ilmu, dengan akhlak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menang dunia akhirat. MM juga bukan sekedar meluaskan manfaat, tapi juga ini adalah mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus pada 3 prioritas kehidupan. Apa itu? Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya, kemudian anak dan keluarga, dan amal jariah. MM juga memiliki sebuah misi yang sangat mulia, insya Allah. Untuk apa? Untuk kaya dan mengkayakan mitra-mitranya. Maka dari itu, bergabung bersama MM, insya Allah bisa sama-sama mencetak miliarder. Miliarder kebaikan, miliarder pertama bagi keluarganya. Di MM, kita memiliki produk dengan standar Eropa. Insya Allah produknya Eropa, tapi hatinya Mekah dan Madinah. Karena lewat wasilah bisnis ini, MM di sini juga berusaha untuk mengantarkan para mitra-mitranya untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Kami berkomitmen ketika teman-teman bergabung sama MM, 1, kami akan bimbing sampai menghasilkan. Kedua, kami akan komitmen untuk membimbing teman-teman sampai lunas hutangnya. Yang ketiga, kami juga akan berkomitmen untuk mengantarkan teman-teman dari tanah air menuju tanah suci. Mudah-mudahan bisa MM ke Mekah, Madinah, insya Allah. Di sini kami juga berbasis dengan online, maka dari itu kami berharap teman-teman semua yang bergabung bersama MM bisa dari rumah hasilkan rupiah. Jadi hanya dengan bermodalkan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan internet, bisa juga dari rumah hasilkan rupiah. MM sendiri punya beragam macam produk. Yang pertama sudah pasti kita punya kegiatan jualan. Kita mencetak pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program MM Kampus. Di sini adalah program sebuah pengajaran dan bimbingan untuk betul-betul mencetak the real entrepreneur. Dan di sini bukan sekedar pengusaha, tapi mudah-mudahan jadi pengusaha yang melangit agar bisnisnya melangit. Nah, setelah itu kita juga ada program yang namanya Remind Duha, di mana program Remind Duha ini digunakan untuk mengingatkan para pengusaha untuk bisa duha. Karena duha adalah doanya para pengusaha. Nah, setelah itu kita juga punya program unggulan yang ada di MM. Apa itu namanya? SJM, Sedekah Jumat Mulia. Di sini alhamdulillah ta'ala kita punya misi untuk membangun 1000 sekolah tepian. Persembahan MM untuk Indonesia, dan juga sedang membangun masjid di UK. Itu adalah persembahan dari BP untuk dunia. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi komunitas dunia akhirat agar bisa menang dunia akhirat, insya Allah. Saya Diasa Adriani, founder dari MM Community, dengan turut bahagia mempersembahkan MM untuk dunia. Bukan MM, bukan MLM. Jadi sistem yang ada di MM adalah sistem kemitraan. Jadi teman-teman bergabung bersama MM, maka menjadi pengusaha
distributor, agent, atau reseller. Di sini diibaratkan seperti teman-teman kalau lihat ya, ada showroom Toyota di kota A, di kota B, di kota C, itulah teman-teman. Kalau teman-teman melihat ada yang toko Apple di mall A, di mall B, di mall C, di mall D, itulah teman-teman. Maka dari itu, kita pastikan MF bukan MLM, tapi sistemnya lebih kepada kemitraan seperti yang contohnya tadi saya sebutkan. Nah, baik itu teman-teman, itu sekilas komunitas MM. Nah, ini foundernya itu dia Sadriani. Awalnya ini seorang SPG, tapi sekarang ini sudah hampir 8 tahun MM ini berdiri dan sudah ada puluhan ribu nih mitra-mitranya yang berhasil jadi pengusaha. Kemudian juga ada Pak Ipo Santosa. Nah, ini juga sebagai mentornya MM yang terkenal juga ini sebagai motivator, dan buku-bukunya juga banyak yang terkenal, salah satunya 7 Keajaiban Rezeki. Ini juga sebagai grand mentornya MM. Ya, ini ada 8 alasan gabung komunitas MM. Yang pertama, MM ini singkatan dari Muslimah Milioner, Muslim Milioner, mencetak miliarder, dan mencintai Muhammad. MM merupakan komunitas penjual online dengan konsep marketing WinLab. Nah, ini cukup bermodalkan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan internet. Motonya menang dunia akhirat, visinya meluaskan manfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang kelima, fokus pada 3 prioritas kehidupan, yaitu Allah dan Rasulnya, anak dan keluarga, dan amal jariah. Yang keenam, produknya standar Eropa dengan hati Mekah dan Madinah. Yang ketujuh, komitmen MM pada mitra-mitranya membimbing sampai menghasilkan, membimbing sampai lunas hutangnya, dan mengantarkan dari tanah air ke tanah suci Mekah dan Madinah. Program MM ini ada jualan, yaitu mencetak entrepreneur yang menangit, kemudian juga MM Kampus, ya ini monitoringnya via WhatsApp, Telegram, Zoom, dan YouTube, dan juga dari Main Duha dan Sedekah Jumat Mulia. Sebenarnya kalau boleh jujur, yang jago bisnis sebenarnya adalah suami, dan kemudian suami mengajarkan saya dan pada akhirnya mengenalkan dengan BP. Alhamdulillah, Masya Allah. Mas Ipo dan mungkin beberapa teman sudah tahu saya punya pesantren, teman-teman sekalian. Bagaimana menghidupi pesantren itu? Saya cerita bukan bermaksud ria, tapi ini adalah mengingatkan pada teman-teman sekalian betapa pentingnya bisnis. Di pesantren itu, tentu saja di pesantren 5 tahun pesantren kami berdiri memberikan beasiswa full untuk anak-anak yatim piatu malam duafa. Tentu saja saya tidak mendapatkan uang dari pesantren itu karena itu kan amal jariah, tidak mungkin. Justru saya yang harus memberikan untuk pesantren itu. Bagaimana caranya mensupport pesantren itu? Justru harus ada penghasilannya dari mana? Salah satunya adalah alhamdulillah setelah BP saya bergabung bersama BP, masya Allah, wah luar biasa ya, luar biasa. Akhirnya jadi bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk teman-teman di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman ahli ukti semuanya yang pengen belajar bisnis dan juga pengen bermitra, ini saya punya teman dan insya Allah amanah sekali. Mungkin ya, Mas Ipo. Ini sebenarnya saya yakin pasti bermanfaat. Teman yang mau belajar bisnis, silahkan sama Mas Ipo. Ini pakarnya, insya Allah. Bagi semua yang mau belajar berbisnis ataupun bermitra, boleh langsung cari aja Mas Ipo. Nanti insya Allah akan dibimbing dan insya Allah berkah juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau belajar berbisnis atau bermitra, langsung aja ya, Mas Ipo udah paling juara. Yang ingin berbisnis, bisa langsung belajar mungkin melalui Pak Ipo, ya. Dia sudah terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin berbisnis atau bermitra, bisa bersama Bang Ipo. Nanti akan dibimbing oleh Bang Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, adik mahasiswa, para pelajar, dan semua yang berminat untuk berbisnis dan bermitra mendapatkan hasil manfaat yang insya Allah akan besar. Silakan hubungi Bang Ipo Santosa. Insya Allah akan membantu mengembangkan mitra bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Asasi. Buat teman-teman yang mau teman-teman yang mau belajar bisnis dan bermitra, bisa sama Mas Ipo. Insya Allah semuanya inspiratif dan amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang ingin belajar dan juga
halal, diantaranya bergabung ke BP. Berkah selalu. Allahu Akbar. Tahun ini ada kerjasama ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kenapa saya ke British Propolis? Karena jelas itu adalah satu yang diperdayakan jelas halal, thayyib, healthy, semuanya ini. Artinya itu untuk manfaat yang insya Allah saya hakul yakin dan saya juga sudah mengkonsumsi dan yang lain-lainnya itu membawa satu kemanfaatan. Saya semangat sebenarnya semenjak saya mengikuti gerakan dan usaha. Bagi saya awalnya mulai dengan bisa dibilang usaha sambilan atau usaha kecil-kecilan, tapi ternyata penghasilan luar biasa berkah. Yang saya sendiri rasakan keberkahannya luar biasa. Bersama Mas Ipo ketika bergerak di Propolis, bahkan alhamdulillah semua keluarga besar kami, orang tua kami, adik-adik, bahkan saya sempat kirimkan ke Madinah untuk saudara saya, apalagi yang sudah tua-tua, yang sering kesakitan, saya kirimkan Propolis ini untuk mereka konsumsi. Dan kalau ada orang berjasa sama saya untuk berbisnis dan menambah penghasilan untuk keluarga, itu Mas Epo. Dan saya selalu mendoakan semoga saya mampu membalas jasa beliau untuk saya mendapatkan pelajaran dari bisnis ini. Mau income tambahan, dari rumah dapat rupiah, dibimbing sampai menghasilkan, yuk gabung di BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah bergabung dengan BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah gabung di BP. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ya, apa bedanya British Propolis dengan propolis merek lainnya? Insya Allah semua propolis itu bagus. Nah, British Propolis ini berasal dari Inggris. Inggris itu dia mengalami transisi, jadi suhu paling rendahnya -5, plusnya bisa sampai 35. Jadi totalnya perbedaan bisa 40 derajat. Jadi tanaman akarnya cenderung lebih kuat, hewannya juga lebih kuat. Nah, ini juga akhirnya propolis yang dihasilkan insya Allah jauh lebih bagus. Apalagi memang peradaban Inggris ini jauh lebih maju, teknologi juga jauh lebih maju. Contoh sederhana aja, di Inggris ya itu sudah ada pemandian ya spa sejak 2000 tahun yang lalu. Ya, saya pernah berkunjung tahun lalu ke sana ya, itu umurnya hampir 2000 tahun. Terus kita lihat juga bagaimana mobil Rolls Royce ya itu umurnya juga lebih dari 100 tahun. Itu juga dari Inggris. Nah, jadi teknologi peradaban insya Allah itu Inggris terdepan.
Ya baik teman-teman, tadi kita sudah dapat satu insight nih, suatu bisnis baru, yaitu bisnis BP, British Propolis, ya, dengan Pak Ipo Santosa. Di sana juga banyak sekali kan mitra-mitranya, ada Kristina Dewi, ada Ustadz Wijayanto, almarhum Syekh Ali Jaber, ya Ustadz Abdul Somad, ya banyak sekali lah artis-artis juga yang memang sudah gabung dengan BP ini. Nah ini ada 12 alasan nih kenapa kita harus ikut bisnis BP. Yang pertama, BP ini bukan MLM, halal dan legal. Yang kedua, ini ada ratusan artis, ustadz, ya kan, dan atlet juga yang sudah bergabung jadi mitra. Yang ketiga, modalnya ringan. Nah, ini dengan modal 500 ribuan aja ini udah bisa gabung nih jadi mitra. Kemudian margin tinggi. Nah, ini bisa sampai 67% nih, teman-teman. Coba di bisnis mana nih yang marginnya bisa sampai di atas 50%. Kemudian mentoring, ini untuk mitra-mitranya juga sangat ini ada mentoring juga nih untuk mitra-mitranya. Kemudian juga meluaskan manfaat, ya ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang 7, repeat order, karena ini produknya juga kualitasnya sangat terjamin. Kemudian ongkos kirimnya ringan, karena ini 1 kilo ini cukup 20 botol, ya, dengan barang hanya sebesar ini tentunya juga ini akan hemat di ongkir. Kemudian online, nah ini juga hanya cukup dengan modal HP dan kuota juga ini sudah bisa dari rumah hasilkan rupiah. Produk premium standar internasional dan bermanfaat. Nah tentunya juga ini produknya produk bermanfaat, sehingga ini tidak akan membuat orang itu untuk konsumtif. Insya Allah kalau barangnya bermanfaat, ini bisa jadi amal jariah. Tapi kalau barangnya itu mengajak pada konsumtif, nah kita bisa dapatkan dosa jariah malahan. Gitu kan. Nah, selain itu juga ini produknya juga udah ada sertifikat dari MUI, dari BP POM, HNC Inggris, dan juga ini yang terbaru adalah sudah diakui juga oleh FDA Amerika, ini BP POM-nya Amerika. Nah, ini tidak semua produk juga ini bisa dapat sertifikat BP POM nih, termasuk barang-barang yang Amerika sendiri juga. Kemudian juga ini persaudaraan. Nah ini juga dalam komunitas MM juga ini persaudaraannya yang positif dan islami. Kemudian yang ke-12 nih, pendirinya ini seorang motivator 5 benua, yaitu Ipo Santosa, ya, yang sudah terbukti bisa menghasilkan ribuan pengusaha, gitu kan. Nah ini teman-teman, ini menjelaskan bahwa BP bukan MLM. Nah, baik teman-teman, nah ini ada beberapa perbedaan ini MLM dengan BP. Yang pertama bahwa di BP ini ada satu akad, yaitu akad jual beli. Nah, kalau untuk MLM ini ada 2 akad, multi akad. Kemudian juga di sini juga tidak ada sistem komisi kalau untuk di BP. Kemudian juga ini tidak ada sistem jenjang kaki. Kalau di MLM ada, kalau di BP tidak ada. Kemudian juga tidak ada juga di sini bonus jaringan, dan juga nah ini untuk reward. Kalau untuk di MLM ini kan spesifik dari awal sudah dijanjikan, dan biasanya juga salah satu daya tarik MLM adalah ini rewardnya ini. Tapi kalau di BP ini tidak spesifik untuk rewardnya. Ini biasanya juga reward ini diadakan oleh leader dan oleh founder juga mentor.
Nah, ini juga ini contohnya ini ada beberapa ustadz yang sudah jadi mitra BP, ada ya, almarhum Syekh Ali Jaber, ada Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Wijayanto, gitu ya. Nah, ini juga beberapa artis ini yang sudah jadi mitra BP juga. Ini ada Ustazah Okristiana Dewi, gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa atlet juga nih yang sudah bergabung juga. Ada Aderai, kemudian Coach Indra Safri, banyak sekali lah teman-teman. Ini kalau saya sebutin satu-satu ini bisa sampai malam nih, ya kalau disebutin satu-satu. Nah, ini adalah produk-produk BP Group. Secara umum produk BP Group ini ada 2 kriteria, yaitu untuk suplemen kesehatan dan skincare. Nah, untuk suplemen kesehatannya ini ada British Propolis. Ini terdiri dari 2 produk, propolis reguler untuk dewasa dan BP Green ini untuk anak-anak. Kemudian juga di sini ada juga Basic Pro. Ya, ini bahannya ini khusus untuk masalah sendi, pengapuran gitu kan. Kemudian juga di sini untuk mata juga ada Basic Eye. Dan ini ada satu produk eksklusif yang kalau saya tahu ini di pasaran Indonesia ini belum ada saingannya nih, yaitu skincare halal yang berbahan dasar propolis. Nah, ini ada facial wash, ada serum dan night cream. Setahu saya kalau untuk skincare yang berbahan dasar propolis itu memang ada, tapi itu produk dari Korea, sehingga belum tahu nih masalah halalnya. Dan untuk harganya juga tidak murah juga ya. Nah, ini beberapa pengakuan juga kita ini sudah diakui oleh FDA. Ini BPOM-nya Amerika, kemudian juga sertifikat halal dari Inggris, HNC Inggris. Karena memang untuk British Propolis ini propolis asli dari Inggris, sehingga memang kita impor langsung bahan bakunya dari Inggris. Ya, kemudian juga kita ada sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan juga dari BPOM. Sehingga ini sudah aman lah dari sisi produknya. Nah, ini juga ada 5 alasan nih kenapa kita pilih British Propolis. Yang pertama, rekomendasi Al-Quran dan para ulama. Yang kedua, alami, tanpa bahan kimia dan bebas efek samping. Insya Allah nih untuk British Propolis ini tidak ada efek samping. Kemudian juga multi manfaat. Ini bisa untuk pencegahan dan bisa untuk pengobatan. Nah, jadi kalau yang terbiasa minum obat, kemudian juga beli vitamin, ya, ini kan harus minum berbagai macam produk nih. Contoh kalau misalkan punya penyakit asam urat, diabetes, kemudian juga mah, itu bisa minum obat itu 5 atau 6 macam, belum lagi vitaminnya. Tapi dengan British Propolis ini cukup 1 saja, ini bisa multi manfaat, sehingga sering disebut juga ini sebagai obat sapu jagat. Ada yang bilang juga obat sapu jagat. Kemudian yang keempat, ini sudah terbukti khasiatnya dengan kandungan flavonoidnya 4-5 kali dibanding propolis lainnya. Dan yang kelima, ini produk halal standar Eropa. Kemudian juga ini 3 alasan pilih skincare Belgi Pro, yaitu yang pertama skincare halal standar Eropa, yang kedua kandungan terbaiknya itu ada propolis. Nah, ini fungsi utamanya untuk regenerasi sel, antioksidan alami, kemudian juga ini anti penuaan, memperbaiki sel dan untuk ini membentuk sel juga. Kemudian juga ini hydrolysis kolagen. Nah, ini protein yang sangat dibutuhkan untuk kulit wajah. Dan yang ketiga, ini cocok untuk semua jenis kulit pria dan wanita. Jadi ini untuk kalau yang suami istri ini bisa cukup pakai 1 produk, bisa dipakai oleh suaminya dan istrinya. Biasanya kan kalau untuk skincare di pasaran ini produknya masing-masing nih. Kalau untuk pria sama wanita produknya beda, tapi kalau ini bisa. Jadi ini praktis juga ini dari sisi produknya. Nah, kemudian juga ini teman-teman 5 kelebihan gabung BP dibanding bisnis lain. Yang pertama dari sisi bisnisnya, ini bisa sebagai tambahan nafkah juga untuk income keluarga. Kemudian yang kedua dari manfaat produk, ini bisa untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan. Kemudian juga yang ketiga ilmu gratis, karena di BP ini full pembinaan dari hari Senin sampai dengan Minggu, ya dari subuh sampai dengan malam ini kita full pembinaan. Ini full gratis khusus untuk mitra-mitranya. Jadi asal tinggal mau saja, ini semuanya sudah disediakan oleh BP ini. Kemudian yang keempat, kelebihan gabung BP ini adalah komunitas Islami. Ya, ini juga persaudaraannya dunia akhirat. Dan yang kelima adalah amal jariah.
kita juga di sini ada program SDM Sedekah Jumat yang memang biasanya sih untuk pelaksanaannya kita kerjasama juga dengan filantropi yang ternama, yaitu kita kerjasama dengan Dompet Duafa dan ACT. Nah kemudian juga di sini ada risiko nih berbandingan antara bisnis BP dengan bisnis lain. Kalau di bisnis lain ini resikonya yang pertama modal besar, sehingga pada saat kalau terjadi kerugian juga rugi besar, karena modalnya besar pasti potensi ruginya besar. Berapa sebesar potensi kerugiannya? Ya tentunya juga potensi rugi itu sebesar modalnya. Kalau untuk modal usaha kita kelola 100 juta, maka potensi ruginya juga 100 juta. Nah yang ketiga adalah resikonya itu bangkrut, dan yang keempat sangat sibuk. Karena biasanya kan kalau mengelola bisnis konvensional itu sampai tidak ada waktu untuk keluarga, untuk sholat, untuk diri sendiri juga. Nah, sedangkan kalau di BP ini resikonya hanya 2 ya teman-teman, yaitu yang pertama penolakan, yang kedua malu. Hanya itu aja gitu kan. Nah ini salah satu buktinya dari 5 kelebihan bisnis BP. Itu yang pertama dari sisi bisnisnya. Ini juga ada testimoni. Ini salah satu mitra BP, Umi Lena. Ini pada saat pandemi di mana orang-orang semuanya pada mengeluh, income-nya terjun bebas, yang tadinya bekerja jadi berhenti bekerja, yang bekerja juga penghasilannya dipotong. Ini justru malahan bisa membeli mobil Avanza baru nih, cash, tanpa kredit, tanpa riba, justru pada saat masa pandemi. Ini hasil dari bisnis BP. Kemudian juga di sini ada testimoni juga, ini selama 8 bulan ini juga ini bisa mengumpulkan uang untuk biaya umroh 80 juta. Ini hasil dari bisnis BP juga. Kemudian ada mitra juga ini yang bisa membeli motor PCX baru. Ini hasil mengumpulkan keuntungan selama 5 hari. Ya mungkin juga teman-teman tahu nih, motor PCX ini kan harganya sekitar 35 jutaan. Ini dalam waktu 5 hari aja dari keuntungan BP bisa beli motor baru nih. Kemudian juga ini ada mitra juga yang memang bisa renovasi rumah orang tua. Nah ini juga hasil dari bisnis juga. Kemudian juga dari sisi bisnis juga, ini ada juga testimoni juga ini. Nah ini juga ada beberapa testimoni juga dari beberapa mitra. Nah ini juga ada juga mitra-mitra yang memang berhasil ini beli rumah, bangun rumah hasil dari wasilah bisnis. Kemudian juga dalam waktu 10 bulan ini bisa mengumpulkan biaya untuk umroh. Nah ini di sini juga ada yang kita juga selalu ada acara umroh bareng. Nah ini waktu sebelum pandemi ini ada umroh bareng. Insya Allah ini untuk tahun sekarang juga mengadakan umroh bareng di bulan November nanti. Sementara ini peserta yang sudah terdaftar itu ada hampir 100 mitra nih yang rencana untuk umroh bareng di bulan November nanti. Nah selain itu juga selalu ada reward juga yang memang diberikan oleh founder dan leader. Ini ada reward berupa tas gas, kemudian juga ada reward trip ke Thailand jalan-jalan, kemudian juga ada reward juga ini untuk tabungan umroh juga ya. Ini salah satu kelebihan bisnis BP ini. Kemudian juga, nah ini yang kedua, kelebihan utama BP ada dari sisi manfaatnya, dari sisi produk. Jadi selain memang dari sisi bisnisnya itu bisa menambah untuk income keluarga, yang kedua itu dari sisi manfaat buat produk. Ini ada beberapa testimoni khasiat dari produk BP. Jadi memang BP ini fungsi utamanya itu adalah kita itu ikan.
untuk imunitas, kolesterol, asam urat, dan diabetes. Tapi ternyata juga ini multimanfaat ya, selain untuk diabetes, kolesterol, asam urat, dan imunitas juga ini bisa bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya fungsi propolis sebetulnya hanya satu, sederhana, yaitu regenerasi sel. Jadi logikanya, kalau organ tubuh kita itu kembali normal, maka semua permasalahan kesehatan itu akan sembuh dengan sendirinya. Contoh misalkan orang dikatakan punya penyakit diabetes, itu karena dia tubuhnya itu memproduksi insulinnya itu rendah, tidak sesuai dengan standar yang diperlukan oleh tubuh. Nah, penyebabnya kenapa kok insulinnya itu bisa rendah? Itu karena pankreasnya bermasalah. Nah, biasanya kan kalau untuk obat-obatan dokter, kalau untuk penyakit diabetes itu yang dilakukan oleh obat itu apa? Kalau kurang insulin, maka obat dokter itu akan menambah insulinnya saja. Tapi penyebab insulinnya kurang itu tidak. Nah, kalau propolis ini lain. Dia tidak melihat bahwa di tubuh seseorang itu ada penyakit apa, enggak. Yang dia lihat begitu masuk ke dalam sel tubuh, begitu ada sel-sel tubuh yang memang bermasalah itu langsung diregenerasi, sehingga lambat laun pada saat sel tubuhnya itu kembali normal, maka semua keluhan kesehatan juga akan sembuh dengan sendirinya. Nah, ini manfaat propolis. Kemudian juga ini skincare dari Belgi Pro, ini juga ada beberapa testimoni yang bisa membuat wajah bisa menjadi kembali glowing, cantik. Insya Allah juga ini kalau untuk produk serumnya itu setelah 3 hari pemakaian itu akan terasa bedanya. Kalau untuk facial washnya itu 7 hari akan terasa bedanya. Kemudian, nah ini juga testimoni dari produk baru kita, Basic Pro. Ini utamanya untuk masalah sendi, pengapuran, tulang, dan insomnia. Nah, kemudian kelebihan ketiga bisnis BP apa? Ilmu gratis. Nah, ini teman-teman, ini ilmu di BP ini lengkap. Ya, ilmu bisnis, ilmu dunia ada, ilmu agama untuk bekal akhirat ada, ilmu parenting, ilmu keluarga ini ada. Seperti contohnya di sini juga ini kita ada pembinaan yang spesial. Ini yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Jumat. Nah, ini dilaksanakan jam 3 dini hari, jam 3 subuh, sehingga kita di sini akan sholat tahajud bersama itu ya, dan kita dapat bisa juga dapat ilmu juga nih. Kemudian juga ilmu masalah secara teknisnya juga kita ada. Kemudian juga ini untuk setiap hari Selasa kita juga ada pembinaan khusus untuk wanita ya. Di sini juga kita ada pembicara top dari luar seperti misalkan Coach Haryanto Kandani gitu ya. Kita juga ini ada, kemudian juga kita ada pembinaan khusus ini kajian dengan Ustadz Abdul Somad. Kemudian juga kita ada acara rutin setiap hari Rabu dengan Mario Irwinsyah. Kemudian juga nah ini setiap hari Minggu biasanya kita selalu mengadakan kuliah online MM. Nah, ini juga sebagai salah satu sarana mitra-mitranya untuk mengembangkan bisnis, karena di acara ini mitra juga bisa mengajak nih calon-calon mitranya untuk gabung ke BP MM salah satunya. Nah, kita sediakan acara nya. Jadi khusus untuk mitra yang memang akan rekrut tapi bingung cara neranginnya gimana, nggak usah pusing, tinggal bawa aja ke acara gitu ya, semuanya akan diterangkan oleh pembicaranya. Nah, sehingga ya teman-teman tinggal follow up aja. Dan biasanya juga ini presentasi untuk closing dari acara ini sangat tinggi sekali. Nah, jadi ini ilmu gratis gitu ya, ilmu agama, ilmu parenting, kemudian juga ilmu pasutri ya, ilmu bisnis, semuanya ada ini di BP. Nah, kemudian yang keempat, yang ini persaudaraan. Nah, ini persaudaraan yang kita juga sering mengadakan acara kumpul-kumpul bareng. Misalkan kita selalu melakukan acara kopdar, yang biasanya kalau untuk kopdar ini juga selalu diadakan di hotel berbintang 4. Kemudian juga acara jalan-jalan bareng. Nah, ini juga salah satu kelebihan di BP ini, acara persaudaraan. Nah, kemudian yang kelima, amal jariah. Nah, ini beberapa bentuk dari SJM yang memang ada, yaitu seperti misalkan di sini membuat food bus ya yang kerjasama dengan ACT. Kemudian juga ini mobil untuk para ustadz nih, yang jumlahnya itu kalau tidak salah lebih dari 20 unit.
Mungkin seperti yang kita tahu waktu zaman Nabi Muhammad, biasanya para sahabat itu kan selalu menyumbangkan onta, kemudian kuda untuk membantu syiar agama. Nah, untuk saat sekarang itu kita nyumbanginnya mobil double kabin 4x4. Kemudian juga pada saat pandemi kemarin juga ada rumah sakit yang butuh ventilator. Nah, ini Masya Allah, ini teman-teman mitra BP juga ini menyumbang ventilator juga ini melalui rumah sakit Dompet Duafa. Kalau tidak salah ini kan ventilator ini harganya 500 juta. Tapi ini bisa terkumpul diumumkan di acara pada saat pembinaan jam 3 subuh dan jam 11 siang. Ini sudah terkumpul untuk satu ventilator. Kemudian juga ini untuk pembangunan sekolah. Nah, ini juga MM juga kita sedang ada acara juga membangun sekolah tepian. Ini sudah yang ke-9 sekolah. Kemudian juga membangun masjid. Nah, kemudian juga ini kita juga ada yang membantu ke Palestina. Jadi ini beberapa bentuk dari kelebihan bisnis BP. Ya, kita juga bisa ikut beramal untuk wakaf. Ini sebagai bekal kita untuk di akhirat nanti. Nah, pertanyaannya, kalau saya mau jadi gabung MMBP, berapa modalnya? Nah, ini sebelum masuk ke sana, boleh dong kita intip dulu nih. Kalau bisnis lain, kalau kita mau gabung itu perlu pada berapa? Seperti contoh nih, untuk jadi driver Shopee Food itu perlu modal itu minimal 500.000. Belum termasuk juga kita harus punya kendaraannya, ada SIM gitu ya. Tapi minimal 500.000 ini untuk jadi driver ojek online. Kemudian ini juga Deddy Corbuzier nih mengeluarkan produk sabun pembersih namanya Alpha Rules. Nah, ini kalau untuk reseller ini butuh modal minimal 2,5 juta dan untuk agen 25 juta. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa paket juga gitu kan. Nah, ini juga dari Gojek nih, kerjasama untuk buka warung ini perlu modal juga nih sekitar 7 jutaan. Kemudian juga ini untuk bisnis minuman ini perlu modal awal 3,2 juta. Kalau untuk ayam crispy ini butuh modal awal itu minimal juga di sini berapa nih? 13 juta. Nah, kemudian juga di sini ada salah satu brand skincare yang cukup terkenal juga. Ini untuk paket resellernya itu minimal 1 juta. Ya, untuk reseller. Nah, sekarang kalau untuk MMBP, kalau untuk mau gabung berapa nih? Nah, ini teman-teman. Ini untuk join BP, ini untuk jadi kemitraan agen plus. Ini cukup hanya dengan modal 1,8 juta rupiah. Nah, ini kalau untuk 1,8 berarti teman-teman akan dapat produknya itu British Propolis. Ya, ini satu box, ini isinya 10. Jadi kalau teman-teman jual ini akan langsung dapat keuntungan 700.000 rupiah. Ya, selain itu juga semua program tadi pembinaan apa segala macam juga udah otomatis. Atau juga teman-teman bisa juga ikut yang paket skincare. Nah, ini kalau teman-teman mau fokusnya ke skincare bisa juga ini untuk yang Belgi serumnya. Nah, ini untuk satu dusnya ini harganya 2.250.000. Kalau teman-teman jual ini langsung dapat keuntungan 750.000 rupiah. Selain daripada itu juga akan dapat ebook gratis dan khusus untuk yang transaksi hari ini akan dapat juga nih gantungan kunci gratis MM. Ini ada 2 macam, teman-teman ini silahkan pilih hadiahnya. Nah, ya. Tapi muncul pertanyaan, waduh, kalau 1,8 saya belum punya nih. Gimana dong caranya? Nah, spesial khusus untuk hari ini ada penawaran terbatas. Mungkin juga ini tidak akan ada lagi di waktu selanjutnya, yaitu ini teman-teman. Ya, cukup dengan 650.000 teman-teman udah jadi mitra. Akan dapat 3 produk British Propolis. Nah, ini potensi keuntungannya 100.000 rupiah kalau laku terjual semua. Ya, jadi mungkin itu teman-teman sekilas pulang usaha yang bisa disampaikan. Silahkan segera ambil keputusan. Nah, ini ada sekilas mengenai jenjang bisnisnya nih. Jadi kalau teman-teman gabung untuk jadi agen plus, ini dalam waktu 1 tahun ke depan itu teman-teman itu bisa punya penghasilan itu minimal 20 juta per bulan. Ya, caranya gimana? Nah, nanti setelah gabung nanti akan dijelaskan. Ya, jadi dengan agen plus ini teman-teman bisa jual juga ke level agen, ke level reseller dan juga langsung ke konsumen. Nah, ini
dalam waktu 1 tahun ini bisa punya penghasilan 20 jutaan per bulan. Ya, nanti setelah gabung akan dijelaskan ini strateginya gimana supaya ini bisa tercapai. Nah, ini juga dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 di sini ya, Allah juga berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman ingin tertarik, ingin segera bergabung dengan BP ini, caranya gampang. Teman-teman cukup tinggal langsung bisa transfer dan kirim WhatsApp bukti transfernya dan alamat lengkap ke 0856 2427 3738. Ya, kesempatan ini terbuka hanya untuk hari ini aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan ini sebagai penutup. Nah, ini juga ada beberapa bukti transaksinya teman-teman ini yang sudah transfer ini sebagai mitra BP, ini bukti-bukti transfernya. Nah, kemudian ini juga beberapa bukti pengiriman barang. Ya, ini juga salah satu resi dari pengiriman barangnya. Ini juga kalau untuk yang di Kota Bandung, nah ini juga bisa COD dan juga kirim langsung lewat Gojek. Ya, ini ada suatu quotes terakhir dari almarhum Bob Sadino, yaitu bisnis apa yang paling bagus? Ya, bisnis yang dimulai dan dibuka, bukan bisnis yang ditanyakan terus. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan hari ini cukup bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh silahkan bertanya langsung via WhatsApp ke 0856 2427 3738. Semoga apa yang disampaikan hari ini itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.